Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia yang Beliau berikan kepada kita sehingga kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan bahkan sampai hari ini. Shalawat beriring salam tak lupa pula kita kirimkan buat junjungan alam yakninya Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 mata kuliah User Experience akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Afdal Al-Fikro, yang kedua Al-Fatri atau saya sendiri, yang ketiga Muhammad Royhan Al-Azhari. Di sini kami membuat suatu aplikasi yang dinamakan dengan kelas kita. Pada tahapan awal ini, saya akan terlebih dahulu membahas tentang framework desain sprint. Kita bahas dulu apa itu pengertian desain sprint. Desain sprint adalah suatu proses yang dilakukan untuk menciptakan produk dengan cepat dalam waktu 5 hari. Di sini terdapat 5 metode desain sprint. Yang pertama tahapan memahami atau understand. Jadi tahapan awal yang dilakukan adalah memahami. Yang kedua kita kembangkan yaitu diverge. Yang ketiga memusatkan atau converge. Yang keempat membuat produk atau prototype. Yang kelima validasi atau validate. Di sini aplikasi yang kami buat adalah aplikasi kelas kita. Di mana untuk latar belakang dari aplikasi ini adalah belajar itu merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Apalagi pada masa pandemi corona saat ini, proses belajar menjadi tidak efektif karena sekolah ditutup oleh pemerintah. Pada saat ini, proses belajar dan mengajar dilakukan secara daring oleh siswa dan juga guru maupun mahasiswa dan juga dosen. Permasalahan yang muncul adalah proses pembelajaran menjadi tidak terlaksana dengan baik. Anak-anak diberikan tugas yang banyak oleh guru tanpa mendapatkan penjelasan yang jelas dari guru. Selanjutnya, berdasarkan permasalahan yang telah didapatkan, diberikan solusi yaitu membuat suatu aplikasi yang dapat membantu para pelajar dan guru maupun dosen dalam mengerjakan tugas ataupun memberikan tugas. Aplikasi yang dirancang diberikan nama kelas kita, di mana calon pengguna untuk aplikasi ini nantinya yaitu guru atau dosen serta siswa maupun mahasiswa. Selanjutnya, setelah merumuskan permasalahan, kami mulai mencari tahu faktor-faktor yang membuat para pelajar menggunakan produk kami dan kami mulai mempelajari hal tersebut. Di sini terdapat tujuan kelas kita, aplikasi kelas kita. Yang pertama dapat membantu para pelajar dalam melaksanakan proses belajar dengan tampilan aplikasi yang sudah diminimalisir tingkat kesulitan dalam menggunakannya. Yang kedua, membantu para pelajar agar tetap disiplin dalam proses belajar yang mereka lakukan. Yang ketiga, memberikan edukasi dan pelayanan yang baik kepada pengguna agar pengguna mendapatkan kenyamanan dalam menggunakan aplikasi ini. Di sini ada 5 tahapan desain sprint yang telah disebutkan pada awal tadi. Pada kali ini kelompok kami akan membahas tahapan satu persatu yang kami lakukan untuk membangun aplikasi kelas kita ini. Untuk tahapan yang pertama adalah tahapan understand. Pada tahap ini kami melakukan identifikasi dan menentukan siapa calon pengguna aplikasi yang akan dibangun. Tahapan ini akan menjelaskan untuk apa dan dalam kondisi apa pengguna menggunakan produk yang telah dibangun. Pada tahap ini juga akan terdapat banyak diskusi mengenai rencana desain sprint. Mulai dari melakukan wawancara kepada calon pengguna yang nantinya outputnya dalam bentuk struktur permasalahan untuk memecahkan suatu permasalahan itu melalui proses desain dan perencanaan aplikasi yang akan dibangun selanjutnya. Ini permasalahan yang telah berhasil kami rumuskan berdasarkan diskusi, yaitu yang pertama, sulitnya siswa mengakses aplikasi belajar daring yang menjadikan pelajar tidak efisien dalam proses pembelajaran. Yang kedua, sulitnya siswa melakukan proses pengiriman serta mengerjakan tugas dari guru. Yang ketiga, sulitnya seorang guru memberikan tugas dan menjelaskan pelajaran kepada siswa karena proses pembelajaran telah dilakukan secara daring. Untuk tahapan yang kedua adalah tahapan diverge. Tahapan ini dilakukan pada hari kedua. Tahapan ini dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan yang sudah dibahas pada tahapan understand yang pertama tadi. Dalam membuat solusi, penting untuk tetap berfokus pada inti masalah dengan cara mengukur tingkat urgensi masalah tersebut. Hal ini yang perlu dipersiapkan adalah user persona yang akan digunakan sebagai validasi pengguna.
Tahap ini juga dilakukan di hari kedua, di mana individual dari setiap tim memberikan ide atau gagasan sebanyak-banyaknya. Jadi kelompok kami telah melakukan diskusi. Di sini terdapat 3 anggota kelompok dengan masing-masing idenya. Yang pertama, Muhammad Royhan Al-Azhari. Dia mencetuskan ide untuk membangun sebuah rancangan aplikasi platform pembelajaran untuk menyelesaikan permasalahan yang telah didapatkan pada tahapan sebelumnya. Dan di sini Al-Fatri, saya mengusulkan ide untuk menambahkan fitur pengelompokan kelas serta informasi pengumpulan tugas yang nantinya akan memudahkan para pengguna, siswa ataupun mahasiswa serta guru ataupun dosen. Yang ketiga, Afdal Fikro, dia mengusulkan ide untuk menambahkan fitur notifikasi tugas dan grup untuk melakukan komunikasi. Tentunya para ide-ide ini akan membantu untuk kelancaran dan juga kesempurnaan aplikasi yang akan dibangun. Baiklah, untuk tahapan decide akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Royhan Al-Azhari. Kepada Royhan dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, di sini kita akan masuk ke fase atau step converge, di mana pada step ini kita akan membahas ide-ide yang sudah kita kumpulkan dari step sebelumnya, di mana di sini kita akan mempersempit ruang lingkupnya, atau kita akan mengambil sebuah ide besar di dalam ide-ide yang sudah kita kumpulkan tadi. Jadi kita akan memilih ide, chosen one perfect or best idea dari diskusi kita sebelumnya. Nah, kita akan memilih ide terbaik itu dengan merangkum melalui Affinity Map. Nah, jadi dalam Affinity Map ini kita akan memberikan sebuah gambaran dari aplikasi yang akan kita buat. Nah, dari gambaran ini kita akan melanjutkan ke prototype dan aplikasi yang ingin kita buat. Baiklah, kita akan masuk ke Affinity Map pada aplikasi kelas kita. Nah, pada screen 1 ada task pertama ini situasinya adalah setelah registrasi dan melakukan pengisian data, admin akan diarahkan langsung ke landing page, di mana di sini kita dapat melihat daftar kelas dan tugas yang harus diselesaikan setelah kita berada di landing page tersebut. Kemudian kita lihat daftar tugas yang sudah diselesaikan, notifikasi, fitur search, dan yang lainnya. Nah, jadi aksi yang diberikan adalah mengisi data pada form yang sudah disediakan lalu menekan button daftar akun. Kemudian screen kedua, pada task kedua, situasinya di sini setelah berada di halaman landing page, user akan diberikan notifikasi tugas. Nah, menu tampilan yang akan ditampilkan adalah daftar tugas yang belum diselesaikan serta deadline yang diberikan. Kemudian tombol submit tentunya. Kemudian materi tugas dan pembelajaran yang diberikan, dan aksi yang kita lakukan untuk task kedua ini adalah mengisi semua task dan mengatur tugas dengan klik tombol serahkan tugas. Kemudian ada screen yang ketiga, itu ada kelas chat, di mana situasinya sini pertama user menuju fitur kelas chat untuk berkomunikasi dengan teman kelas. Kemudian di sini dapat dilihat dari tampilan kelas chat, melihat profil dan bio teman status kelas, memberikan emot, dan berkomunikasi antara teman satu dan teman yang lainnya, seperti grup kelas pada WhatsApp atau Telegram. Kemudian aksi yang kita lakukan di sini adalah mengklik fitur chat pada masing-masing halaman detail kelas. Kemudian Affinity Map yang terakhir adalah notification, di mana notification ini adalah sebuah fitur yang paling penting yang ada pada kelas kita. Situasinya di sini user menuju pada fitur notifikasi untuk membantu user mengingatkan tugas dan deadline tugasnya. Nah, yang dapat kita lihat pada fitur ini adalah melihat notifikasi tugas baru, tugas yang sudah lewat, pengaturan tugas yang sudah lewat, kemudian deadline tugas yang sudah dekat. Nah, jadi jika user mempunyai sebuah tugas yang deadline-nya mungkin H-1 atau H-2, maka kelas kita akan memberikan notifikasi sehingga dapat menjadi pengingat untuk user tersebut. Nah, di sini actionnya adalah mengklik fitur notifikasi pada halaman utama kelas jika
notifikasi baru masuk, maka akan ditampilkan pada navigasi atas. Itu untuk Affinity Map. Baiklah, saya akan melanjutkan ke prototype. Nah, ini adalah desain aplikasi kelas kita, di mana di sini kami menggunakan warna dasar warna putih. Kemudian kami menggunakan split complementary colornya hijau, biru, dan merah Tosca. Nah, ini adalah tampilan splash screen untuk kelas kita. Di sini prototipenya saya menggunakan delay dengan interaksi after delay pada 3 screen splash screen-nya. Baiklah, langsung kita jalankan saja. Nah, ini adalah tampilan pertama. Kita akan buat akun dulu. Nah, ini adalah tampilan pengisian data. Untuk daftar, kita akan masuk ke halamannya. Isi NIM, kemudian password. Nah, ini adalah halaman landing page untuk aplikasi kelas kita. Nah, ini adalah button notifikasi. Jika kita klik, maka kita akan lihat notifikasi dari tugas-tugas yang akan dikumpulkan. Oke, baik. Kemudian ini ada kelas kita. Ini ada tombol pencarian, cari kelas. Nah, kemudian untuk room chat, nah ini berada di detail tugas. Kemudian ini room chatnya. Nah, di sini akan ditampilkan fitur tugas yang sudah siap. Bisa lihat semua. Kemudian ada hubungan konfigurasi elektron sebagai salah satu mata kuliah atau mata pelajaran siswa. Nah, pemrograman bergerak. Nah, untuk font yang kami gunakan di sini ada Poppins dan Montserrat. Dan di sini kami menampilkan lebih kurang ada 27 layout. Sekian dari saya. Kita lanjutkan ke Afdal Fikro. Baik, selanjutnya yaitu tahap validate, yang mana pada tahap validate ini dilakukan pada hari kelima. Hasil prototipe yang telah dibuat akan diuji dan dinilai oleh pengguna yang tepat. Pengujian ini harus bersifat objektif. Prototipe diuji langsung ke calon pengguna. Setelah mendapatkan hasil validasi yang telah dilakukan, hasil tersebut digunakan sebagai dasar penentuan proses iterasi. Berikut ini merupakan benchmark yang telah kami lakukan dengan memberikan 26 pertanyaan kepada 10 orang user, yang mana pada tabelnya ini memiliki 6 skala, yaitu daya tarik, kejelasan, efisiensi, ketepatan, stimulasi, dan kebaruan. Untuk nilai-nilainya, dari daya tarik mendapatkan nilai 2,33, kejelasan 2,05, efisiensi 2,30, ketepatan 2,03, stimulasi 1,35, kebaruan 1,65. Untuk comparison to benchmarknya, daya tarik bisa dikatakan excellent, kejelasannya good, efisiensi, ketepatan, simulasi, dan kebaruannya excellent. Untuk interpretationnya masih bisa dibilang memasuki range 10% best results. Dan berikut ini merupakan diagram dari table benchmark yang sebelumnya. Dan kesimpulannya, pengguna aplikasi ini bisa digunakan untuk semua kalangan umur pelajar dan guru maupun dosen. Dan pengguna bisa lebih dispesifikasikan lagi, yaitu siswa SD, SMP, SMA, dan mahasiswa, serta guru maupun dosen yang sedang melakukan proses belajar daring. Aplikasi ini dapat membantu siswa dalam pengumpulan tugas tepat waktu.
Aplikasi ini dapat memudahkan siswa dalam mengirim tugas. Saya kira cukup sekian presentasi yang kelompok kami dapat sampaikan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.